waktu kita cuma 10 menit, berarti 10 menit, gak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Kenapa akibat tidak ditetapkannya halayak tadi ya? Yang pertama sudah pasti target sasaran kita nggak jelas, kita akan buang-buang waktu, kita akan capek, kita akan sia-sia. Bekerja kita bikin program yang bagus, udah menarik, udah excellent, tetapi pada saat kita salah dalam menargetkan target sasaran, akan membuat wasting time, akan membuat menghambur-hamburkan budget, kemudian akan terpecah belah. Masyarakat yang tidak penting, yang tidak perlu untuk kita sampaikan, jadi buang-buang waktu. Jadi itu sesuatu hal yang tidak wajib dan tidak boleh kita lakukan. Oke, yang kedua, akibat tidak ditetapkannya halayak dengan baik, pesan yang dikirimkan tidak tertangkap atau dimengerti karena pesan tidak sesuai dengan karakteristik halayak yang menerimanya. Sudah pasti ya, kita menginformasikan program adventure misalnya, adventure-nya yang high adventure, sesuatu hal yang high risk, seperti arung jeram. Misal kita mau informasiin perusahaan tentang arung jeram, kemudian fitur-fitur yang kemudian kita target sasaran kita kepada orang tua atau orang di atas 55 tahun. Itu mereka pasti akan bingung. Begitupun dengan kita target sasaran kita untuk anak yang remaja juga tidak bisa. Jadi memang harus sesuai dengan karakteristik halayak, di mana kita harus mampu untuk memilah dan melihat program kita apa, target sasaran kita siapa, minimal budget, sehingga menghasilkan profit. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Yang ketiga, total kegiatan tidak akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan jam kerja, materi, peralatan menjadi tidak ekonomis. Sudah pasti ya, semuanya menjadi sia-sia. Kemudian yang keempat, tujuan yang hendak dicapai luput dari jangkauan. Tujuan kita apa, kemudian karena target sasarannya salah, jadinya di luar dari jangkauan. Semuanya menjadi nggak jelas, semuanya menjadi sia-sia. Itu nggak bisa. Oke, yang kelima, yang terakhir, akibat tidak ditetapkannya halayak, yaitu pihak manajemen atau bagian humas internal atau perusahaan klien untuk eksternal, internal dan eksternal tidak akan puas dengan hasil yang ada. Sudah pasti. Penetapan halayak dari kegiatan humas merupakan elemen penting dari rangkaian perencanaan suatu kampanye. Tanpa adanya halayak yang jelas, maka organisasi yang bersangkutan tidak mungkin menemukan media dan atau teknik yang tepat untuk melancarkan kampanye. Oke ya, target sasaran internal kita sudah pasti mereka akan tidak puas teman-teman, karena humasnya tidak mampu untuk melihat atau mengidentifikasikan target sasaran dengan baik. Kemudian juga untuk penetapan eksternalnya, untuk bagian eksternalnya juga mereka tidak akan puas. Mereka tidak akan misalnya yang bekerja sama nih dengan perusahaan kita, mereka tidak akan puas karena mereka akan buang-buang uang. Mereka akan merasa saya terlalu banyak mengeluarkan uang, tetapi semua tidak ada yang berhasil untuk menaikkan profit, malah justru akan sebaliknya menurunkan profit. Oke ya, jadi di sini penetapan halayak itu juga mampu untuk membuat keberhasilan kita, program kampanye, program launching produk, kemudian program humas itu berhasil tidaknya adalah dari penetapan halayak. Oke ya teman-teman, saya rasa untuk penjelasan tentang halayak teman-teman sudah cukup paham. Oke, saya ingin menjelaskan sedikit tentang definisi krisis untuk di minggu ketiga ya, yaitu di pertemuan 10. Nanti saya akan jelaskan mengenai krisis komunikasi. Kenapa sih kaitannya definisi krisis ini, bagaimana seorang PR harus mampu untuk mengembalikan krisis yang ada dalam suatu perusahaan, kemudian mengembalikan menjadi citra yang baik lagi di mata masyarakat. Oke, di minggu ini kita cukupkan sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan mengenai krisis komunikasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita lakukan di forum diskusi ya, atau di WA diskusi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Tugas nanti akan saya berikan.
Semoga teman-teman uh, uh, bisa lebih rajin lagi untuk menonton di video sebelumnya agar supaya tidak terlupa atau tidak lupa dengan materi yang sudah disampaikan mengenai uh, strategik dan teknik PR. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.